Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mia dari Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, jurusan Agribisnis, Fakultas Pertanian, kelas 1B, ingin menjelaskan beberapa materi tentang jihad intelektual. Apa sih jihad intelektual itu? Jihad intelektual adalah upaya untuk memperjuangkan dan menyebarkan ide-ide, pengetahuan, atau pemahaman tertentu dengan menggunakan kekuatan intelektual dan argumentasi, bukan kekerasan fisik. Istilah ini sering digunakan untuk menggambarkan usaha untuk memperluas pemahaman dan keyakinan melalui dialog, debat, atau pendekatan intelektual lainnya. Secara harfiah, jihad berasal dari kata Arab yang berarti bersungguh-sungguh atau berusaha dengan sungguh-sungguh. Meskipun sering dihubungkan dengan perang dalam konteks Islam, jihad juga mencakup upaya yang positif dan konstruktif. Dalam konteks pendidikan dan perkembangan pribadi, jihad intelektual menggambarkan upaya sungguh-sungguh untuk meningkatkan pemahaman, pengetahuan, dan keterampilan. Jihad intelektual lebih intensif terutama pada saat Islam bersentuhan dengan peradaban Romawi dan Persia, serta masuk pada peradaban Romawi. Intelektual Muslim berusaha memahami dan menafsirkan makna Al-Quran secara cermat ke dalam situasi baru kepada mereka yang baru masuk Muslim. Dan bukan berasal dari latar belakang budaya Arab, para ahli hadis berusaha mencari jawaban tentang makna ayat Al-Quran langsung dari keterangan hadis Nabi, kemudian mencari jawaban melalui ra'yu atau nalar. Akan tetapi, jihad yang dituntut di sini bukan hanya sebatas mengangkat syiar, mengucapkan perkataan, atau pidato yang menggetarkan tiang mimbar. Jihad juga perlu dilakukan dengan membangun pusat-pusat keilmuan Islam yang beranggotakan para pemikir Islam untuk melawan pemikiran-pemikiran sesat dengan logika dan metode modern. Umat Islam harus menyiapkan generasi baru dari para pemuda Muslim yang cerdas untuk menutupi kekosongan ini dan merealisasikan fardu kifayah sebagai konsekuensi jihad. Belajar adalah jihad yang membutuhkan konsentrasi, ketekunan, pengarahan segala potensi. Dari Anas Rasulullah SAW bersabda, carilah ilmu walaupun di negeri Cina, karena mencari ilmu adalah kewajiban bagi setiap muslim. Hadis riwayat Ibnu Abdul Bari. Jadi carilah ilmu sejauh mungkin ya. Abdullah bin Mas'ud juga berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, janganlah merasa iri hati kecuali kepada dua orang. Yang pertama, orang yang diberi harta oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian dipergunakan dalam jalan kebenaran. Yang kedua, orang yang diberi hikmah, pengetahuan, irfan oleh Allah Subhanahu wa taala kemudian diamalkan dan diajarkan. Hadis riwayat Bukhari. Pengajaran bahasa Arab digiatkan sejak dini sebagai persiapan untuk mempelajari ilmu agama langsung dari Al-Quran dan hadis nabawiyah. Para pelajar dilatih untuk menguasai seluk-beluk bahasa Arab secara sempurna dalam berbagai cabang ilmu kebahasaan yaitu nahwu, saraf, mi'ani, dan bayan. Nahwu adalah ilmu tata bahasa Arab yang mempelajari aturan dan struktur kalimat. Saraf adalah ilmu tentang bentuk kata dan pola-pola membentuknya bahasa Arab. Ma'ani adalah ilmu tentang makna-makna dalam kalimat, termasuk pemilihan kata dan gaya bahasa. Dan bayan adalah ilmu tentang penyampaian pikiran secara jelas dan indah dalam bahasa, seringkali melibatkan figur retorika dan gaya bahasa. Adanya aspek-aspek tentang perlengkapan jihad intelektual, diantaranya adalah pengetahuan Al-Quran dan hadis. Dengan memahami secara mendalam teks-teks utama Islam yaitu Al-Quran dan hadis Nabi untuk membangun dasar pemahaman yang kuat. Yang kedua, keahlian ilmiah dan filosofis. Penguasaan ilmu pengetahuan dan filsafat guna merespon dan mengatasi tentang intelektual. Yang ketiga, kemahiran debat dan argumentasi, mampu berkomunikasi dengan baik, berdebat, dan memberikan argumen yang kuat untuk mempertahankan pandangan Islam. Yang keempat, keterbukaan terhadap pemikiran lain, bersedia untuk memahami dan menghargai pemikiran dari berbagai tradisi intelektual, bahkan
yang berbeda dengan keyakinan sendiri. Yang kelima, ada kemampuan menafsirkan kontekstual. Mampu menafsirkan ajaran agama yang memperlihatkan konteks sejarah, budaya, dan sosial. Yang keenam, kemampuan menyampaikan ide secara efektif, mampu menyampaikan pemikiran dan ide dengan jelas dan meyakinkan kepada khalayak yang beragam. Yang ketujuh, ada kritis terhadap informasi, kemampuan untuk menilai kritis informasi dan ide yang diterima, termasuk mampu membedakan antara pengetahuan yang baik dan tidak baik. Yang kedelapan, pendidikan formal dan informal. Mendapatkan pendidikan formal maupun informal yang relevan untuk mendukung pemahaman dan keterampilan intelektual. Perlengkapan-perlengkapan ini membantu dalam melibatkan diri dalam jihad intelektual, yaitu perjuangan intelektual untuk menyebarkan, memahami, mempertahankan ajaran Islam dalam konteks peradaban dan tantangan intelektual yang dihadapi. Jadi dalam materi yang kita jelaskan tadi, kesimpulannya adalah setiap nabi diberi mukjizat, dan mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW adalah Al-Quran. Al-Quran secara harfiah berarti bacaan. Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, maka setiap muslim harus mampu membaca Al-Quran, menulis, berpikir, kreatif, yang bertujuan memahami isi kandungannya, memahami tafsirnya, sehingga umat Islam menghayati ajaran agama berdasarkan pertimbangan intelektual. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.